Oke, dari terakhir kita hari ini adalah inflasi. Oke, aduh, nah, hmm, nah, terakhir kita sudah bicara suku bunga. Nah, ini standar, ini bisa dibaca di buku manapun gitu ya. Apa itu definisi inflasi, pengukuran dan seterusnya. Nah, yang ingin saya angkat di sini bukan yang ada di buku gitu ya. Yang ingin saya angkat di sini adalah saya ajak Anda untuk membuka webnya BI atau BPS. Oke, saya tutup dulu, saya ajak Anda ke webnya BPS. Nah, belum. Oke. Belum. Ini, inflasi. Kenaikan harga barang jasa umum. Terus menerus jangka waktu tertentu. Kenaikan harga barang satu atau dua macam barang tidak bisa disebut sebagai inflasi, kecuali jika kemudian meluas dampaknya. Di slide saya juga menuliskan seperti itu, bukunya Budiono juga menuliskan seperti itu. Pasti ada kata-kata kunci seperti ini. Umum, terus-menerus, jangka waktu tertentu. Umum berarti itu banyak. Oke. Banyak barang jasa, tidak hanya satu dua, tapi banyak. Nah, banyak itu berapa? BPS menggunakan eh, jenis macam barang jasanya sampai 600-an. Coba kita buka buku anunya BPS. Oke, saya mau buka.
Sudah daripada kelamaan. Oke, BPS nanti dicek sendiri di webnya BPS. Jadi BPS adalah lembaga yang diberi tugas untuk menghitung inflasi. Inflasi dihitung Pak atas dasar indeks harga konsumen. Anda sudah ngambil statistik, pernah belajar angka indeks. Nah, angka indeks itulah kemudian yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung inflasi. BPS menggunakan 6 pesan jenis macam barang jasa yang dipantau, diamati, di apa di sekian kota di Indonesia. Sebentar saya kasih anunya apa kalau masih ada menu. Oke, jadi dipantau di eh, 60 kota di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada 38 provinsi, ibu kota provinsi masing-masing itu dipakai sebagai dasar untuk pemantauan. Plus ditambah kota lain yang representatif. Kalau kalau di Jawa Barat misalnya, Bandung jelas sebagai ibu kota provinsi. Nah, dipilih kota lain di Jawa Barat yang representatif, misalnya Bogor, misalnya Banten mungkin satu ibu kotanya. Setidaknya satu provinsi terwakili. Nah, kemudian dari sekian ratus banyak macam barang, kemudian dipantau perkembangannya di sekian kota, jadilah inflasi, jadilah indeks harga konsumen. Kenaikan persentase kenaikan indeks harga konsumen itulah yang disebut sebagai inflasi. Nah, artinya apa? Satu dua macam barang tidak bisa disebut sebagai inflasi. Cukup kita mengatakan kenaikan harga beras, kenaikan harga cabai, kenaikan harga komoditas tertentu. Sering salah kaprah, eh, sering sengaja salah untuk menarik perhatian gitu ya. Satu. Nah, panjangnya terus menerus. Jadi kalau kadang inflasi naik, tapi itu siklus musim hujan, kemudian harga bawang, harga makanan naik.
musim kemarau turun lagi. Nah, itu sebetulnya juga tidak bisa disebut inflasi. Musiman karena musim, musiman karena hari raya, musiman karena siklus. Itu juga sebetulnya tidak bisa disebut sebagai inflasi. Betul ada kenaikan harga, tetapi itu sifatnya tidak terus-menerus. Kemudian jangka panjangnya itu berapa? Paling cepat Indonesia itu menghitung inflasi bulanan. Jadi indeks harga konsumen Februari kemarin, indeks harga konsumen Maret, nah, baru bisa dihitung inflasinya. Itulah inflasi bulanan. Dihitung dalam periode jeda waktu selang interval 1 bulan. Itu saya yakin saudara belum pernah mendengar inflasi mingguan, inflasi harian, belum pernah kan? Belum pernah. Nah, memang tidak dihitung gitu ya. Jangka panjang kenaikan harga banyak barang macam barang jasa, oke, terus menerus, bukan musiman, jangka panjang. Nah, itulah yang di diukur dalam waktu paling cepat itu bulanan. Ada inflasi tahunan, ada inflasi tahun kalender. Oke. Inflasi tahunan berarti ini dihitung atas dasar Maret tahun lalu. Maret tahun lalu berapa indeksnya, indeks harga konsumennya tahun ini, di Maret tahun ini indeks harganya konsumennya berapa. Nah, itu dihitung kemudian jadilah inflasi tahunan. Mundur 12 bulan ke belakang. Nah, makanya kalau baca berita, baca ada yang istilahnya year on year. Itu berarti inflasi tahunan yang dihitung atas dasar 12 bulan ke belakang. Inflasi bulanan berarti itu 1 bulan ke belakang. Berarti apa, bulan terhitung atas dasar bulan sebelumnya. Itu istilahnya kemudian MTM, month, month to month, bulan ke bulan. Nah, yang ketiga jenis inflasinya kemudian adalah year to date, inflasi tahun kalender. Jadi dihitung sejak 1 Januari 2023 sampai ke sekarang posisinya. Ini saya menjelaskan butir satu. Oke, bulanan, tahunan, kemudian yang ketiga adalah inflasi tahun kalender. Inflasi dihitung sejak 1 Januari tahun berjalan. Mahir pakai ini saya. Sekaligus saya bicara soal measurement, ke apa namanya, pengukuran. Di slide.
indeks harga IHK ya. Kalau masih ingat PN IN B-nya gede dibagi B0 I0 kan gini. Oke, belajar statistik sebentar. Oke, PN harga periode N, periode tahun ke N atau bulan ke N, kalau itu bulanan, dibagi dengan P0 harga pada tahun dasar kali kuantitas pada tahun dasar tahun 0. Pada tahun 0 skornya, indeks harga skornya 100. Oke. Jadi ini pakai sigma sebetulnya. Mana sigmanya? Wah, saya nggak terampil bikin ini. Insert simbol, coba simbol sigma. Nah, ini apa? Nah, ini. Oke, Anda nuliskannya di bawah. Wah, ini per ini gitu. Sigma PN QN per sigma P0 Q0. Jadi sebetulnya angka indeks itu adalah kumpulan dari banyak barang. Satu macam barang tidak bisa dibuat indeks sebetulnya. Oke, kemudian persentase. Mana persentase? Persentase kenaikan harga, itulah inflasi. Kan gitu. Oke. Entah itu bulanan, entah itu tahunan, entah itu kalender, tahun kalender. Nah, kembali ke sini, kalau inflasinya tadi kurang dari 10, kita menyebutnya sebagai inflasi ringan. Nanti baca detailnya bukunya Pak Budiono. 10 sampai 30 itu inflasi ringan. Di bawah 10 ringan, 10 sampai 30 itu sedang, 30 sampai 100 itu berat, di atas 100 itu berarti disebut sebagai hiperinflasi. Nah, inflasi kita selama 10 tahun terakhir itu di sekitar 4-5%. Jadi kita masih affordable untuk ukuran inflasi. Oke, inflasi harga umum itu kalau di teori ekonomi makro Anda kenal sebagai sumbu tegak dari kurva agregat demand ketemu agregat supply. Oke, kalau di mikro harga kuantitas gitu ya. Kalau di makro sama-sama permintaan dan penawaran, tapi ada agregat gitu. Permintaan agregat, penawaran agregat, sumbu tegaknya adalah harga agregat. Harga agregat adalah harga umum yang mencakup banyak macam barang jasa. Sumbu datarnya itu adalah kuantitas. Kuantitas apa? Kuantitas macam barang jasa yang banyak tadi. Maka kenaikan harga umum yang kita kenal sebagai inflasi tadi menurut definisi itu bisa disebabkan karena pergeseran demand. Demand-nya yang bergeser dengan asumsi
agregat supply-nya tidak berubah, maka terjadilah inflasi. Nah, gantian agregat demand-nya tidak berubah, yang bergeser adalah agregat supply. Ini yang disebut dengan cost push inflation. Gambar sendiri, agregat supply-nya berkurang, maka inflasi akan naik, tingkat harga umum akan naik yang kita kenal sebagai inflasi. Nah, demand pull dan cost push itu sifatnya domestik. Oke. Agregat demand-nya dari sumbernya dari domestik, agregat supply-nya dari domestik. Nah, sekarang kita masukkan faktor dari luar. Demand-nya naik karena dorongan atau konsumsinya atas barang jasa luar negeri. Maka agregat demand-nya akan bergeser kembali ke demand pull inflation yang sudah ada unsur faktor barang jasa konsumsi luar negeri. Nah, demikian juga dengan cost push yang tadinya murni domestik, sekarang ada faktor dari luar negeri, ongkosnya, biayanya dari input luar negeri, maka kemudian terjadilah inflasi akibat kenaikan harga dari luar negeri. Komponen apa misalnya, komponen spare part, komponen peralatan, komponen modal dari luar negeri sudah naik dari sononya dan sampai ke Indonesia digunakan untuk berproduksi, maka harganya, harga produknya juga ikutan naik sehingga terjadilah cost push inflation. Nah, dampak inflasi. Inflasi kenaikan harga umum. Oke, maka dengan adanya kenaikan harga umum itu akan menekan daya beli. Daya beli saya bisa tuliskan M per P. Oke. Ini uang real kita. Uangnya tetap, tapi harganya sekarang naik. Maka daya belinya menjadi berkurang. Next, unemployment. Jadi kurva Phillips masih kenal menghubungkan antara mulanya upah, kemudian bergeser, bertransformasi menjadi inflasi. Inflasi dengan pengangguran. Inflasi naik, pengangguran berkurang. Nah, logikanya gimana? Nanti Anda jelaskan. Anda bikin skema kerja gitu ya. Dari awalnya adalah inflasi, ujung-ujungnya kok pengangguran bisa berkurang. Interest rate minggu lalu sudah saya singgung. Suku bunga real, suku bunga nominal. Suku bunga real adalah sama dengan suku bunga nominal minus inflasi. Disimpan di bank bunganya dengan bunga 5%. Selama 1 tahun inflasinya naik 4%. Jadi nilai bunga real kita itu hanya 1% sebetulnya. Oke. Next, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini lihat nanti googling sendiri, kurva Aukun.
income distribution hubungannya nanti dengan purchasing power. Jadi golongan 30% di bawah, sorry, 40% di bawah. Kalau distribusi pendapatan itu kita bagi 30% paling kaya, 30% tengah, dan 40% bawah. Nah, income distribusinya seperti itu. Bagaimana dampaknya ketika ada inflasi? Purchasing power parity, purchasing power-nya menurun lebih banyak, lebih berat pada dirasakan oleh kelompok 40% bawah. Sama-sama harga naik inflasi, yang merasakan lebih berat dampaknya adalah kelompok 40% bawah dibandingkan dengan tengah atau atas. Nah, Bank Indonesia kemudian, ini masih soal inflasi, ada yang namanya inflasi pangan. Inflasi inti dulu. Ya udah, saya buka apa webnya BI daripada saya tulis. BI mana tadi? BI. Oke. Iya, ada yang pengelompokannya menurut 11. Oke. Pengelompokan IHK ada yang mengikuti 11, dari primer makanan minuman sampai ke tersier perawatan pribadi gitu. Hierarki kebutuhan. Nah, ada yang menyebut ini yang lebih populer. Ini inflasi inti dan inflasi non-inti. Inflasi non-inti terdiri dari inflasi pangan dan inflasi harga yang diatur pemerintah. Oke, ini hanya masalah pengelompokan. Mau dibikin 11 pengelompokan atas dasar pengeluaran boleh atas ini, tapi ya 11 kebanyakan gitu ya. Nah, pengelompokan inflasi yang lebih ramah adalah atas dasar inflasi inti dan non inti. Inti apa? Inflasi core inflation. Apa itu? Yang cenderung stabil dan persisten. Kalau tidak ada faktor yang benar-benar luar biasa, inflasinya ya segitu-gitu aja. Komponen inflasi inti, komponen yang cenderung stabil dan persisten. Pergerakannya mencerminkan fundamental. Artinya kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, inflasinya tidak akan banyak berubah. Nah, yang sering berubah itu adalah inflasi non-inti. Non-inti terdiri dari harga pangan. Nah, inilah yang disebut inflasi pangan ada, inflasi beras tidak ada. Volatile food, inflasi komponen harga pangan bergejolak. Pangan itu lebih dari satu, beras termasuk di dalamnya. Beras, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan seterusnya itu dikelompokkan gitu ya. Di, di, dikelompokkan dalam inflasi pangan. Dihitung indeksnya
bisa ketemu inflasi. Jadi sub dari IHK itu adalah harga pangan. Nah, kita menyebutnya menyebutnya sebagai inflasi pangan, bukan inflasi beras. Ya, inflasi juga berasal dari komponen harga yang diatur pemerintah. Kayak apa? Kayak BBM, cukai, harga rokok misalnya. Itu harga yang diatur pemerintah. Sehingga ketika harga dinaikkan oleh pemerintah atau tarif cukainya dinaikkan, maka itu akan membuat harga naik. Oke. Sedemikian rupa sehingga berdampak pada kenaikan harga barang jasa lainnya. Tarif listrik, angkutan. Nanti nggak jadi ini ya. Inflasi inti non inti terdiri dari inflasi pangan dan inflasi harga yang diatur pemerintah. Nah, sampai di sini kita sudah belajar mengenai inflasi, gitu ya. Oke. Nah, apa yang menyebabkan inflasi itu muncul? Betul, agregat demand, betul agregat supply. Ya, pertanyaan lebih mendasar, apa yang membuat agregat demand itu bergeser? Apa yang menyebabkan agregat supply bergeser? Oke, teori inflasi ini berawal atau kembali ke persamaan dulu itu, MVPG. MVPG menjelaskan teori permintaan uang sekaligus teori harga sekaligus teori penawaran uang. Oke, masih ingat V dan Q itu mengikuti mazhabnya klasik, Q-nya mentok, V-nya juga segitu-gitu aja. Sehingga apa? Kalau di teori permintaan uang, saya menjelaskannya M dipengaruhi oleh P. Artinya kita individu, masyarakat, negara memegang uang, meminta uang, karena harga ada barang yang ditransaksikan adalah ada harganya, bukan barang bebas. Barang yang ditransaksikan adalah barang ekonomi yang punya harga, sehingga semakin tinggi harga, semakin banyak, semakin tinggi pula jumlah uang yang dia pegang. Nah, dalam konteks inflasi, saya menjelaskannya agak sedikit berbeda. P mentok, Q juga Q-nya mentok, V-nya segitu-gitu aja. Maka sekarang tinggal M sama P. Artinya ketika M-nya naik, jumlah uang yang beredar naik, maka akan proporsional dengan kenaikan harga. Kenaikan harga kita kenal sebagai inflasi. Jadi sumber inflasi menurut teori ini adalah jumlah uang. Kebanyakan jumlah uang beredar memicu inflasi. Dengan asumsi tadi, Q-nya mentok, V-nya segitu-gitu aja. Nah, dulu saya sempat menyinggung ya
M-nya ini ada yang ada di atas kertas, Q-nya yang ada di atas bumi. Ketika M-nya naik, kemampuan di atas buminya tidak sama. Ya. Q-nya ada di atas bumi, M-nya ada di atas kertas. Mestinya sama antara SIM dengan kemampuan mengemudi. Oke, surat keterangan sehat dengan badannya memang sehat. Nah, ketika itu Anda langgar, ketika Anda langgar, andai tidak terpenuhi, maka yang kena korban adalah P-nya. Oke. Yang akan terkena dampak adalah P-nya. Artinya apa? Artinya terjadi inflasi. Oke, saya bawa contoh yang agak real aja deh. Oke. Anda kenal ubi yang bersih-bersih setiap lantai gedung Kartini itu. Oke. Kira. Itu jangan Anda jangan heran dia itu ijazahnya SMA sama dengan saudara. Saudara kan belum dapat ijazah S1. Artinya Pak Saudara pemegang ijazah SMA. Nah, itu sama dengan para UI itu. Pertanyaannya, apakah UI harus pakai ijazah SMA? Pertanyaan lebih kasar lagi, apakah dengan ijazah SMA lantai 9 lebih bersih daripada disapu oleh OB yang ijazahnya SD? Nyambung pertanyaan saya, ya kan? Sama-sama nyapu, Q-nya itu nyapu, nyapu, bersihkan, ngepel di tiap lantai gedung RA Kartini. Oke, nah saya Pak menjelaskan teori MVPG itu. Q-nya adalah membersihkan, ngepel lantai 9. Pertanyaan saya, dia adalah M-nya, biasanya itu adalah MA. Pertanyaan saya, apakah lantai 9 disapu oleh OB, dipel oleh OB yang ijazah SM menjadi lebih bersih dari OB yang berijazah SD? Tidak juga. Berarti apa? M-nya sama Q-nya itu sebenarnya tidak sebanding. Maka yang kalah adalah P-nya. Apa itu inflasi ijazah? Ijazah mengalami inflasi yang tadinya bisa dikerjakan oleh SD harus dikerjakan oleh SMA. Ini yang ingin saya tegaskan. Tapi Anda tidak mencerminkan kemampuan saudara, maka yang kalah nanti adalah P-nya. Inflasi S1. Nyambung. Pura-pura nggak nyambung kalau soal yang penting kayak gini. Itu ya. Nanti yang adalah yang kalah nanti adalah inflasi ijazahnya. Dulu S1 itu sudah bisa melamar dosen. Sekarang harus S2. Nah, pertanyaannya sama dengan tadi. Anda diajar oleh dosen S1, apakah terasa bedanya? Signifikan bedanya diajar oleh S2. Apakah Anda merasa lebih cepat menerima materi jika diajar oleh S3? Bisa iya, bisa tidak. Nah, sadar atau tidak, kita sedang menghadapi inflasi ijazah. Maka MVPG tadi bisa untuk menjelaskan fenomena ini. Ini tantangan kita sebetulnya. Ya. Nah,
gambar yang ada di samping ini sindiran untuk MV sama dengan Peggy. Apa itu? M-nya naik, P-nya naik. Jadi Anda pegang uang segini, orang ini ya, orang ini pegang uang segini banyak, satu dipeluk aja nggak nyampe tangannya untuk meluk. Oke, tidak identik, saya katakan tidak identik dengan Q, apa ya, dengan Q-nya ini. Jadi dengan memegang uang segini tidak selalu berarti bahwa Q-nya yang bisa dia beli banyak, gede juga. Nah, ini contoh lain. Oke. Ini nolnya berapa ini? 8. Oke, 200 juta. Ini nggak tahu nih, nyebutnya berapa ini. Oke. Yang sebelah kanan 100, nolnya 1, 2, 3, 4, 12. Apakah Anda pegang uang yang biru tadi menjadi lebih kaya? Tidak juga, gitu kan? Tidak juga itu sih, riba sudah geleng-geleng itu. Oke, karena itu tadi uang sebanding dengan harga tadi kan, inflasi tadi kan, maka harga inflasi disebabkan oleh jumlah uang beredar yang naik. Oke, kalau saya balik, jumlah uang yang beredar naik, yang beredar naiknya itu ditambahin nol, nolnya semakin banyak, maka P-nya juga semakin banyak. Nyambung? Sebelah kiri M, sebelah kanan P. Jika M-nya naik, maka P-nya naik. Inflasinya naik. M naik, bukan hanya jumlah cetakannya, tapi juga jumlah angka nol di belakangnya. Daripada nyetak 1000, 1000, 1000, kan males gitu kan, apa kan banyak cetakannya, cukup aja ini diberi tambah 01 di belakang, 00 lagi di belakang, nyetaknya satu tapi ekivalent sama artinya dengan ribuan kan gitu. Oke, maka jadilah seperti ini bank di Zimbabwe, uang tahun 2008, jadi belum lama juga sih saya dapat seperti ini. Waktu itu ada berita apa, kejadian luar biasa ekonomi Zimbabwe. Saya cari-cari, ternyata betul uangnya bisa segini gede, segini banyak, segini gede. Banyak ini satu lembar kok banyak ya, uangnya gede gitu ya. Karena nolnya bisa sampai ke sekian. Uang kita paling banyak berapa? Paling gede 100.000, satu nolnya 5. Itu tadi satu nolnya 14. Uang Amerika dolar itu paling banyak itu 100, bukan 100.000, 100. Nah, Anda bisa membayangkan herannya orang Amerika jika melihat uangnya Zimbabwe gitu ya. Orang Amerika lihat rupiah itu sudah heran, uangnya kok gede amat, 100.000 gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau orang Amerika tadi yang biasa pegang uang paling gede 100, lihat uangnya si Zimbabwe yang tadi. Nah, poin saya apa? Poin saya ini, uang, money doesn't matter. Uang itu hanya yang penting daya belinya tadi. Uang yang dipeluk tadi segini banyak bisa dapat apa? Uang 100 dolar dapat apa? Oke, ketangkep poin-poin saya, maksud saya, message saya adalah
Uang itu hanya masalah angka. Yang lebih penting adalah daya belinya. Daya beli itu M per P, tadi sudah saya singgung, purchasing power. Ya, M dibagi B. P-nya berbeda, M-nya juga berbeda. Maka Anda jangan kemudian membandingkan antara dua sekarang sama sekarang. Dulu uang 200 perak bisa beli bakso, sekarang 200 perak dapat apa? Iya, karena dulu dengan sekarang tingkat harga kan berbeda. Nyambung? Jadi nggak fair untuk membandingkan dua titik waktu yang berbeda dengan yang sama. 100 dulu dengan 200 sekarang, ya beda. 200 itu tingkat harga dulu beda dengan tingkat harga sekarang. 1.000 sekarang dapat apa? SD dikasih uang saku 1.000 aja sudah nggak mau. Nggak cukup katanya. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, uang 1.000 itu berharga bisa beli bakso traktir dua temennya. Kan gitu. Eh, Kalau ponsel paling murah zaman Belanda itu murah. Kenapa Pak? Satu mangkok nasi itu 1 sen gitu ya. 1 sen. Murah-murah. Apa kita kembali ke zaman penjajah Belanda? Kan nggak gitu logikanya. Nyambung. Iya tak? Jadi kalau kita bicara dua titik waktu yang berbeda dengan uang, saya ulang, kalau kita bicara uang untuk dua titik waktu yang berbeda, kita tidak bisa memperbandingkan. Ya, supaya bisa diperbandingkan, ya lihatlah inflasi, tingkat harga dulu dan tingkat harga sekarang. Mungkin ada yang tanya, Pak, bagaimana jika 1.000 dipotong jadi Rp1? Apakah pertanyaan saya sama? Apakah dengan redenominasi tadi akan menggugurkan, merecoki tenaga beli uang saudara? Kalau uang 1.000 jadi Rp1 setelah diredenominasi, oke, Anda angkot tetap 1.000 atau tetap Rp1 bayar angkotnya? Oke, saya ulang. Pernah muncul isu atau usulan redenominasi. 1.000 dicetak uang baru setelah redenominasi jadi satu rupiah. 5.000 jadi 5, ya 10.000 jadi 10. Oh, betul. Angka 3 di belakangnya dipotong. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika nanti terjadi redenominasi uang 10.000 menjadi 10 rupiah, apakah harga bakso yang tadinya 10.000 menjadi Rp10? Kalau iya, berarti kan nggak ada bedanya tenaga beli antara uang 10.000 dengan uang Rp10 pasca redenominasi. Nyambung pertanyaan saya, nyambung statement saya. Oke, belum ada respon. Silakan Duta mau komen. Tadi Raisen nggak jadi. Jadi kita bicara inflasi, mumpung sih ngomong inflasi, ya inflasi mengurangi beli. Ya, ketika pengurangan daya beli dengan pengurangan inflasinya sebanding, kan berarti kan tidak hasil baginya kan tidak ada perubahan. Itu yang saya maksud dengan
redenominasi tadi. Silakan ngomong. Cuman saya mau tanya, Pak. Ya, tanya apa yang ditanya? Nggak jadi. Eh, ini tadi kita sampai di sini, MVPG. Inflasi disebabkan oleh jumlah uang yang tidak proporsional melebihi dari tanda sangat ini. Oke, Keynes. Keynes dibaca bukunya Pak Budiono, dia menjelaskan bahwa sekali lagi Keynes menggunakan psikologi, menggunakan ilmu jiwa. Masih ingat marginal propensity to konsum? Masih ingat motif memegang uang selalu berawal dari diri si pelaku ekonomi, termasuk dalam menjelaskan inflasi. Keynes menjelaskan kalau sudah dari sononya sifat manusia itu ingin berlebih. Sudah dari sononya sifat manusia itu ingin berlebih. Konsumsi berlebih. Sehari 3 kali makan nggak cukup. Ingin berlebih. Ada snack, ada ini, ada itu. Nah, pelaku ekonomi secara umum juga begitu menurut Keynes. Konsumsinya rumah tangga berlebih. Investasinya juga ingin berlebih. Pemerintah pun belanjanya berlebih, ingin berlebih, dorongan untuk berlebih selalu ada, hingga defisit gitu kan. Nah, C plus I plus G itu kan agregat demand. Maka dorongan untuk berlebih tadi yang membuat pergeseran agregat demand. Kalau ini tadi hanya demand, agregat demand bergeser. Nah, Keynes mengatakan bergeser itu karena sebabnya sudah menjadi ciri manusia untuk selalu ingin berlebih. Oke, buka nanti berbuka cukup air sama snack itu kan, makannya nanti setelah maghrib baru makan besar. Tapi orang cenderung beda, betul nggak? Ingin berlebih, buka aja, buka puasa aja, udah kayak orang makan-makan malam gitu ya. Nah, itulah sindiran Keynes terhadap manusia. Ada benarnya sindiran itu, supaya kita tidak bisa mengekang diri, terutama bulan Ramadan, gitu kan. Oke, yang ketiga, ini mirip-mirip dengan yang imported inflation. Saya tadi menjelaskan pakai bisa menghasilkan barang modal harus diimpor. Barang modal dari sononya sudah naik harganya, maka ketika modal itu, barang modal peralatan itu sampai ke Indonesia sudah mahal, digunakan untuk memproduksi, hasil produksinya harganya pasti akan naik. Nah, ini dijelaskan sebagai teori ketergantungan. Jadi inflasi itu karena ketergantungan.
Kenapa tergantung tidak bisa memproduksi sendiri? Dan tidak ada substitusi. Jadi kayak monopoli. Ketergantungan itu kalau bahasa halusnya, bahasa lebih kasarnya, lebih lugasnya adalah monopoli. Kita tidak ingin dimonopoli. Tapi sadar atau tidak, kita tidak bisa menghasilkan sendiri, kita tidak bisa menghasilkan substitusinya, sehingga mau tidak mau dimonopoli. Nyambung. Oke. Ini yang pelajaran juga pelajaran penting bagi kita. Oke, kalau kita anti monopoli ya kita jangan mau dimonopoli. Konsekuensinya apa? Kita bisa memproduksi sendiri. Kita bisa mencari substitusinya. Oke. Di mikro gitu kan. Kenapa orang bisa melakukan monopoli? Karena barangnya spesifik gitu kan. Barangnya unik. Tidak ada substitusinya. Dia pemain tunggal. Pemain tunggal itu menjadi mono, betul, monopoli. Tapi kalau pemain tunggal tapi ada substitusinya, PT KAI itu pemain tunggal, ya, yang menjalankan jasa angkutan kereta api. Tapi apakah dia menjadi pemain tunggal, menjadi monopoli? Tidak. Karena apa? Ada substitusinya. Tidak naik kereta api pun sudah bisa sampai ke Jakarta. Pakai busway, pakai Transjakarta, pakai ini, pakai itu. Nah, teori yang ketiga ini, mengapa inflasi muncul? Karena itu tadi, ketergantungan. Contohnya barang modal, saya contohkan di atas. Nah, dengan mengetahui sumber-sumbernya, teorinya, maka polisi kebijakan untuk menanggulangi inflasi menjadi lebih efektif. Tahu sumbernya karena M-nya yang dikurangi. Nanti dengan kebijakan moneter setelah UTS, kebijakan moneter mengurangi M. Kalau tipikal inflasinya karena ingin berlebih tadi ya imbangi dengan produksi. Nah ini yang agak susah. Ingin berlebih berkonsumsi, tapi sumber dayanya tidak mampu mengimbangi produksi. Maka yang dikendalikan adalah peningkatan produksi. Kalau bisa, kalau tidak mampu secepat kenaikan konsumsi, ya kendalikan konsumsi. Jadi supaya tidak terjadi itu tadi yang kena korban, yang kena sasaran adalah inflasinya. Nah, bisa jadi ketergantungan itu karena kelangkaan atau karena tidak merata. Maka yang di kebijakan yang diramu adalah distribusi. Yuk, silakan. Enggak jadi komen. Ya udah. Oke, ini tadi. Ini tadi simpati MP, MVP. Ketika D-nya mentok, B-nya mentok, maka M naik, P-nya akan naik. Dan kayak ayam dengan telur. Oke, M-nya banyak, inflasinya naik. Inflasinya naik,
inflasi naik tinggi, mendorong untuk mencetak uang dengan nilai nominal yang lebih tinggi pula. Nah, sekarang dia masih kenal uang 1.000, gitu. Masih laku dan masih kenal, masih bisa dipakai. Sadar enggak atau tidak? Dulu di tahun 60-an itu juga sudah ada uang 1.000. Oke. Kemudian setelah 6566 itu kemudian dipotong, bukan redenominasi, tapi dipotong betul nilainya menjadi Rp1. Sehingga apa? Inflasi naik sampai sekarang tahun 2024 kita masih mengenal uang 1.000. Bisa Anda logika, kalau dulu uang 1.000 itu di tahun 6566 itu tidak dipotong nilainya, tidak dipangkas nolnya. 1.000 waktu itu tahun 66 19 setelah G30S itu. Oke. Seandainya itu tidak dipotong nilainya masih 1.000. Berkembang 50 60 tahun 70 sekarang. Apakah Anda masih mengenal uang 1.000 hari ini? Ya, enggak kenal. Oke. Kasih ya berapa uang sakunya? 50 juta. Gitu ya. Karena apa? Tidak 50 juta itu warisan dari dulu tahun 65 66 yang tidak dipotong menjadi Rp1 karena waktu itu sudah yang 1.000 gitu loh. Nyambung ya. Jadi sampai sekarang berkembang jadilah uang sakunya berapa? Keren. Di dompetnya isi 50 juta. Tapi 50 jutanya beda dengan 50 juta sekarang saat uang di tahun 65 66 itu sudah angkas dipotong nilai. Anak SD dikasih uang saku 1 juta. Ya. Bisa jadi terjadi betul karena itu tadi. Tidak waktu 66 terakhir kita melakukan sunring istilahnya. Gunting Saridin atau apa itu sebutannya. Nah, di googling sendiri ya. Gunting Saridin itu memotong uang 1.000 jadi Rp1. Bukan redenominasi. Nah, ini bisa jadi soal psikologi bicara. 5 tahun lalu terakhir sebelum COVID saya itu ke Malaysia. Di sana itu beli air putih kemasan kalau di sini namanya Aqua gitu ya. Itu di sana masih pakai sen, 1 sen, 10 sen Malaysia itu masih dapat. Oke, masih dapat itu minuman apa air putih kemasan itu. Sekali lagi money doesn't matter. Jumlah uang bukan masalah jumlah, bukan masalah angka. Yang penting adalah tenaga beli. Kalau sekarang kita beli Aqua 1 liter taruh 5.000, kemudian itu sepakat dan dipercaya itu menjadi 5. Nyambung nggak? Kita sepakat dan percaya bahwa yang tadinya tadi 5.000 sekarang disepakati dan dipercaya harganya menjadi 5 rupiah atau 5 sen katakanlah. Nggak ada bedanya, cuman sebutan. Nyambung. Ya kan, cuma sebutan. Mau sepakat pakai 5 sen, mau pakai Rp5, mau pakai Rp5.000. Nah, ini sudah menjelaskannya kepada khalayak. Oke, kalaupun nanti ada redenominasi, itu bagi mereka, bagi khalayak umum, itu dianggap sebagai pemotongan nilai uang. Uangnya 1.000 jadi 1, sehingga bayar angkot tetap harus 1.000. Sehingga apa? Dia baru Rp1 bayar angkot 1.000. Angkotnya yang harganya 1.000 tadi ya otomatis ikut menjadi Rp1. Nyambung, ya kan? Iya.
harga kue yang tadinya 1.000 ya menjadi ikutan menjadi Rp1. Halayak awam gitu ya menganggap kalau redonasi itu mengerikan gitu. Sehingga saya sama Bi itu gitu ya ketika ada muncul rencana itu dimintai tolong jelaskan Pak kepada khalayak bahwa ini itu bukan pemotongan nilai uang, itu hanya menyeragamkan yang tadinya 0-3 diseragamkan jadi 0-nya hilang gitu loh. Rizky kalau ngopi di kafe berapa? 10K gitu kan. Itu itu redenominasi bukan. Kunci Nubina mana? Ngopi di 10K gitu, 10K. Itu kan sebetulnya sudah sadar atau tidak itu sudah mulai redominasi. 0-3 diganti dengan K. Sekarang nantinya kalau misalnya sudah ganti pemerintahan atau itu mau dimunculkan lagi menjadi 10 aja. Tidak pakai K, tidak pakai 0-3. Kita tahu maksudnya itu adalah ekuivalen ya dengan angka ribuan. Ini soal uang yang gede. Bukan banyak, tapi gede. Oke, ini yang banyak. Nah ini, kalau ini banyak. Kalau ini gede. Nolnya lihat. Kalau ini apa? Oke, ini tahun berapa ini? Nggak kelihatan. Tahun 70-an, 80-an. Nah, saya mau cerita ini. Uang 100. Sekarang sudah nggak kenal lagi. Nggak bisa dilakukan, digunakan untuk jual beli. Apa itu? Setelah itu saya tampilkan, ini ada ceritanya. Dulu itu dicetak di tahun 70-an, 80-an. Oke, masih ingat uang apapun bisa menjadi uang sejauh disepakati dipercaya. Oke, nah dipercaya atau tidak karena ini tahun 70-an, tahun 80-an. Ketika di Jaya waktu itu belum berubah nama menjadi Papua. Mereka sudah kenal dengan uang rupiah, uang Indonesia. Mereka adalah Pak wilayah Republik Indonesia. Tapi mohon maaf karena keterbelakangannya, dia tahunya uang itu ya uang merah tadi. Yang dia percaya dan dia sepakati adalah yang merah. Orang pakai 1.000, waktu itu 1.000 sudah ada, jual beli di pedalaman Papua, pedalaman Irian saya, uang 1.000 itu enggak laku. Yang laku mana? Yang merah tadi saya sorot. Nah, intinya apa? Intinya disepakati dipercaya karena keterbelakangannya, karena ketidaktahuannya, dia anggap uang itu adalah uang yang merah. Selain merah, tidak dipercaya dan tidak disepakati. Nah, sekarang zaman semakin maju, mereka sudah berinteraksi banyak, yang suku-suku pedalaman tadi sudah mulai terbuka, sehingga uang berapapun nilainya gitu ya, mereka sudah kenal. Mana ini? Oke, habis slide-nya kita sudah, ini pertemuan keberapa? Oke, nanti silakan diatur sendiri kapan mau UTS. UTS-nya online karena masih dalam bulan puasa. Saya dikabari aja kelas ini sepakat UTS kapan gitu ya. Jangan dadak hari Rabu jam 1 UTS 5 menit sebelumnya dikabari, saya nggak sempat soal nggak stop karena ada beli.
Ya udah, ya selesai. Detailnya nanti baca bukunya Pak Budiono. Kalau mau tahu aplikasinya nanti di kuliah berikutnya sudah sampai ke policy. Buku saya mungkin akan bisa kita pakai. Nanti kalau ketemu saya akan kirim artikel saya tentang inflasi beras. Oke. Debat yang tidak kuliahkan. Inflasi kok satu barang. Gitu ya. Udah, belum saya tutup. Ada pertanyaan tadi yang raise hand sama yang ada di chatting tadi. Jadi tanya nggak? Pak, saya izin bertanya Pak. Maaf sebelumnya. Hmm. Jadi saya masih kurang nyambung Pak sama yang sebab inflasi yang kan ada tiga Pak, ada di pool, cost push sama import ya Pak. Nah itu yang import tuh bagaimana tuh Pak? Tolong jelasin lagi, dan juga menurut Pak di antara ketiga itu inflasi yang lebih baik tuh mana Pak? Demand pull, cost push, clear ya. Gambar clear, agregat demand sama agregat supply. Nah, imported inflation itu bisa dari demand pull, bisa dari cost push. Agregat demand, agregat supply. Soalnya agregat demand, pergeseran demand pull, pergeseran agregat demand. Itu barangnya, jasanya ada barang domestik di dalam negeri. Cost push bisa naik, bisa turun, membuat inflasi itu juga masih terbatas pada produk domestik. Nah, sekarang ketika kita berhubungan dengan luar negeri, ada barang konsumsi dari impor, ada barang produksi dari impor juga. Oke. Harga barang domestik tidak mengalami kenaikan. Yang naik adalah harga barang dari luar negeri. Tapi ketika kita sudah mengkonsumsi barang luar negeri yang sudah naik, atau menggunakan barang luar negeri untuk kegiatan produksi di dalam negeri yang sudah naik dari sononya, maka dampaknya kan akan menjadi kenaikan inflasi di sini. Yang tadinya tidak naik menjadi ikutan naik. Oke, kalau mungkin akan lebih gampang kalau kita menggunakan istilah menggunakan contoh BBM. BBM kita yang kita pakai itu adalah impor. Produksi itu kita ekspor justru. Oke. Harga BBM di dalam negeri naik. Karena apa? Didorong oleh harga BBM yang dari luar negeri yang kita impor itu memang sudah naik. Bisa tidak naik kalau disubsidi. Persoalannya siapa yang kuat mau subsidi terus-terusan. Maka pemerintah nggak akan kuat untuk memproduksi memberi subsidi terus-menerus jika memang dari sononya sudah naik. Itulah yang terjadi imported inflation. Silakan yang lain. Ya Pak, makasih ya Pak. Izin, maaf Pak, cukupkan izin bertanya dari perjalanan. Oke, silakan. Suaranya mungkin bisa biar lebih jelas. Iya, kan tadi inflasi itu dipengaruhi oleh agregat demand ya Pak. Agar kita mengetahui kalau angka dari atau nilai atau besaran agregat demand itu mau mendekati dari angka inflasi itu biasanya diukur dari apa sih Pak? Kayaknya maksudnya tuh ada nggak sih tolak ukurnya tuh Pak, kalau ini agregat demand ini udah naik berapa kali, misalnya udah lebih dari 1,5 berarti itu udah menuju ke inflasi tersebut. Terus habis itu yang kedua itu saya mempertanyakan kalau inflasi itu kan kata Bapak waktu itu atau kata dosen apa ya, mempunyai dampak positif ya Pak untuk tenaga kerja ya, kesempatan kerja gitu, karena menyerap perusahaan itu akan mengekspansi perusahaannya karena uang yang beredar kan itu banyak. Itu tolak ukurnya itu berapa ya Pak? Kenaikan dari inflasi sebelumnya atau berapa inflasi masuk inflasi ringan, apa ke tingkatan inflasi apa itu Pak biasanya?
Masih ya, Pak? Oke, good. Oke, inflasi dari demand pool itu gimana cara mendeteksinya? Inflasi dari cost push. Nah, gini, yang kita bahas tadi kan indeks harga konsumen. Nggak ada satupun yang komen, Pak, ada nggak indeks harga produsen? Oke, konsumen berarti itu agregat demand. Jadi indeks harga konsumen perubahannya disinflasi, inflasinya itu lebih banyak condong mengarah pada demand pool. Nah, ada angka indeks yang lain yang tidak populer atau kita tidak biasa kenal, yang indeks harga produsen. Anda beli barang itu kan sudah harga konsumen, artinya sudah ada di warung, sudah ada di toko, berarti harga konsumen. Penjual toko tadi kulaan itu kan harga produsen, karena belinya di pabriknya, sehingga dia mendapatkan harga produsen dijual kepada saudara menjadi harga konsumen. Oke, jadi inflasi produsen bisa disidik dari cost push inflation bisa disidik dari indeks harga produsen. Nah, menjadi menarik. Oke, apakah inflasi yang kita kenal secara umum atas dasar IHK itu sinkron, apakah itu matching dengan inflasi harga produsen? Bisa diteliti. Oke, kemudian pertanyaan apa lagi tadi soal dampak inflasi itu tidak selalu buruk. Oke. Bukunya Pak Budiono nomor rambu-rambu. Pak Budiono juga nulis itu bukan rambu-rambu mutlak. Itu hanya masalah kesepakatan saja bahwa di bawah 10% kurang dari 2 digit, 1 digit kurang dari 10% itu dianggap affordable gitu. Tapi tidak selalu bahwa angka itu berlaku mutlak. Di Indonesia 5% sudah dianggap tinggi. Karena biasanya kita 10 tahun terakhir trennya ada di sekitar 4. Oke. 4 plus minus gitu ya. 4 plus minus 1%. Jadi di atas 5 itu sudah dianggap berat gitu ya. Dianggap sedang gitu ya. Sudah naik level. Di Amerika jarang-jarang inflasinya tuh 2%, di bawah 1%. Setelah COVID, kemudian mereka mengalami kenaikan inflasi hingga melampaui batas 2%. 2% aja mereka sudah kayak cacing kepanasan gitu. Jadi angka jawabannya itu kelemahannya di sini. Banyak didebat. Kalau tidak 2 maka keliru. Kalau tidak 3 maka keliru. Kalau tidak 5 maka keliru. Itu kelemahannya. Tapi dengan dibalik kelemahannya itu ada juga kelebihannya. Kelebihannya apa? Definitif 5% dianggap tinggi untuk kasus Indonesia. Kan gitu. Oke, 2% itu dianggap tinggi. Definitif, batasannya definitif 2% dia anggap tinggi untuk kasus Amerika. Nah, inflasi yang ada di sekitar tadi yang bisa membawa dampak positif bagi produksi, bagi kesempatan kerja, bagi yang lain, termasuk bagi distribusi pendapatan. Nah, logikanya gimana? Silakan kulik sendiri. Apa itu kurva Okun, apa itu kurva Phillips sehingga terjawab. Kalau saya jelaskan di sini nanti Anda nggak curiosity, nggak mencari sendiri. Kalau mencari sendiri itu nilainya lebih. Bagi Anda sendiri itu seolah-olah menemukan sendiri. Kalau dikasih tahu bisa jadi numpang lewat gitu ya.
Next. Oke Pak, makasih. Bapak mau nanya, kan sekarang pertemuan ke-6 ya Pak. Terus kalau ngikutin kalender kan minggu depan pertemuan ke-7 masih belajar, terus minggu depannya lagi pertemuan 8 itu TS. Tapi di PPT-nya kan materi inflasi itu terakhir Pak. Berarti Ya. minggu depannya itu pertemuan 7 kita belajar mandiri aja Pak, atau gimana? Ya. Poin-poin yang ada di dalam agenda PowerPoint itu memang ada satu slot untuk kosong. Antisipasi manajemen itu pembahasannya panjang sehingga makan 2 hari. Kalau realnya kita sekarang ini baru 6 kali pertemuan, berarti Anda bisa belajar sendiri, mandiri gitu ya, untuk review sendiri, googling sendiri, sedemikian rupa sehingga pertemuan UTS-nya, pertemuan ke-8. Kan boleh break dulu, tetap absensi sebagai belajar mandiri. Gitu? Oke, baik Pak. Ya. Nah, Ada yang komen. Ini tiga layer ini. Jadi saya harus ke kanan ke kiri. Jumlah pesertanya berapa? 51. Oke. Ya udah, ketemu pertemuan berikutnya. Entah kan saya dikasih kabar kita langsung agendanya adalah UTS. Ya, bahannya yang tadi ada di slide ini, agendanya itu. Ya, saya break dulu, belum prepare untuk kuliah berikutnya. Ya. baik, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.